kurban adalah ungkapan rasa syukur kita dan salah satu bentuk kegiatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta merupakan bukti kesungguhan kita dengan menyerahkan segalanya kepada Allah Sang Pencipta. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengikhlaskan putranya satu-satunya yang sangat beliau cintai, yaitu Nabi Ismail. Dengan perintah Allah, maka beliau rela untuk mengorbankan putranya tersebut. Hal ini tentunya merupakan wujud dan penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan keikhlasan beliau, ketika Nabi Ismail mau disembelih, digantikan oleh Allah dengan seekor domba, hewan kurban. Hewan yang bisa disembelih dikurbankan seperti yang disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 34. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena berserah dirilah kamu kepadanya dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Dari ayat tersebut, hewan yang dapat disembelih untuk ibadah kurban adalah dari jenis Balimatul al-An'am atau hewan ternak. Dan ketika melakukan penyembelihan, disyaratkan agar menyebut nama Allah untuk jenis hewan yang disarankan dalam berkurban seperti kambing, sapi, unta, kerbau, dan domba. Penerima daging kurban ada 3 objek peruntukan daging kurban. Pertama, disunahkan dimakan oleh penyembelihnya. Kedua, dihadiahkan kepada kerabat dan tetangga dan sahabat. Ketiga, disedekahkan kepada fakir miskin. Seperti yang telah diisyaratkan tentang daging hewan kurban dalam kurban surat Al-Hajj ayat 28 yang artinya, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagainya lagi diberikan untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Hukum menyembelih kurban adalah sunnah muakkad bagi yang mampu melaksanakannya, dan akan menjadi wajib saat seseorang bernazar untuk berkurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kurban dalam firman-Nya dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3 yang artinya, sungguh kami memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sungguh orang-orang yang membencimu ialah orang-orang yang terputus. Rasulullah bersabda yang artinya, Ibnu Sholah berkata, saya, yaitu Nabi Muhammad, disunahkan menyembelih kurban, dan kurban itu sunnah bagi kamu. Hadis riwayat Tirmizi. Waktu penyembelihan hewan kurban itu diperkirakan setelah terbit matahari, sesudah sholat Idul Adha dan khutbahnya, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Waktu berakhirnya saat terbenamnya matahari di tanggal 13 Zulhijjah, dan waktu sebaik-baiknya menyembelih adalah setelah sholat khutbah Idul Adha.
Pertama, penyakitnya jelas. Kedua, buta dan terlihat jelas butanya. Ketiga, sumsum tulangnya tidak ada karena kurus sekali. Keempat, telinga atau tanduknya sebagian besar hilang.